Halo teman-teman pejuang Ukom Bidan dan SKB Bidan ya. Sesuai dengan requestan teman-teman di kolom komentar, minta untuk pembahasan tentang KB ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas tentang KB. Jadi sebenarnya KB itu prinsipnya teman-teman, untuk pemilihan alat kontrasepsi, biar teman-teman gak bingung. Saya dulu juga sempet bingung untuk menentukan KB ya. Jadi saya bagi untuk memudahkan teman-teman belajar. Jadi saya bagi jadi 3 dulu, yaitu prinsipnya yang pertama adalah fase untuk menunda kehamilan teman-teman. Yang kedua adalah fase untuk menjarangkan kehamilan atau fase interval. Dan yang ketiga adalah fase untuk menghentikan kehamilan. Ya. Paham ya? Kita bagi 3 prinsip, teman-teman, biar mudah. Nah, di video yang pertama ini kita akan membahas tentang fase menunda kehamilan atau fase mencegah kehamilan. Oke, kita langsung aja bahas soal ya, biar teman-teman makin paham, nggak bingung. Kalau hanya saya jelasin seperti tadi mungkin hanya awang-awang, hanya di awang-awang ya, hanya di pikiran aja apa sih gitu kan. Oke, kita langsung aja ya bahas soal nomor 1. Nyonya A usia 19 tahun baru saja menikah datang ke PMB mengatakan bingung ingin memakai alat kontrasepsi karena ingin menunda kehamilan. Saat ini sedang dalam keadaan menstruasi. Alat kontrasepsi apakah yang sesuai dengan kasus di atas? A. Pil, B. IUD, C. Implan, D. Sederhana, E. Suntik 3 bulan. Ayo teman-teman, bingung gak? Dia, kita garis bawahi ya, 19 tahun nih teman-teman. Baru aja nikah, tapi dia ingin menunda kehamilan teman-teman. Sekarang dia keadaan menstruasi, jadi kita bisa langsung memberikan KB nih pada pasien ini. Pertanyaannya, alat kontrasepsinya teman-teman mau kasih apa nih? Ayo, udah ada yang bisa jawab? Oke. Jadi di dalam fase menunda kehamilan ya teman-teman, atau mencegah kehamilan, itu ada di rentang usia, fase menunda kehamilan itu ada di rentang usia kurang dari 20 tahun teman-teman. Jadi ketika pasien datang usia kurang dari 20 tahun, oh KB-nya berarti dia maunya yang menunda kehamilan ya, atau mencegah kehamilan. Atau dia lebih dari 20 tahun tapi dia mau belum hamil, belum mau hamil ya teman-teman. Lebih dari 20 tahun, lebih dari 20 tahun ya teman-teman. Maaf ya coret-coretan gini, tapi dia belum mau hamil. Itulah yang disebut dengan fase mencegah kehamilan. Nah, di dalam fase ini itu kita harus memberikan alat kontrasepsi yang bersifat reversibel, teman-teman. Yaitu apa reversibel itu? Adalah hormonnya mudah kembali. Karena kan ini dia hanya menunda atau mencegah. Di kemudian hari dia bakal mau hamil gitu, tapi tidak untuk saat ini karena usia dia masih 19 tahun. Jadi kita sebagai bidan harus memberikan kontrasepsi yang terbaik
yang bersifat reversibel, hormon mudah kembali. Jadi kalau bisa, apa kontrasepsi yang bersifat reversibel? Yang pertama urutannya adalah pil, teman-teman. Ini yang nomor 1 ya, pil. Yang nomor 2 adalah IUD, nomor 2. Terus nomor 3-nya sederhana, dan yang nomor 4-nya suntikan. Nah, jadi urutannya untuk fase menunda atau mencegah kehamilan itu kita bisa ajukan yang pertama itu pil, teman-teman. Kalau dia mau pil itu nggak masalah, silahkan memberikan pil. Tapi ketika dia bilang saya inginnya yang jangka panjang, saya mau nundanya sampai 3 tahun ke depan, berarti kita sarankan yang IUD. Terus yang ketiga, kalau dia nggak mau pakai alat, nggak mau pakai pil, nggak mau pakai IUD, maka kita sarankan KB sederhana, yaitu seperti KB kondom, pantang berkala, atau coitus interruptus, ya. Tahu kan? Kalau untuk suntik 3 bulan dan implan itu tidak disarankan karena kesuburannya lambat kembali. Biasanya kalau implan sama suntik 3 bulan itu biasanya bakal kembali subur itu sekitar 6-10 bulan. Jadi itu tidak dianjurkan. Jadi yang dianjurkan yang pertama pil, yang kedua IUD, yang ketiga sederhana, yang terakhir baru suntik. Tapi kalau bisa suntik nggak usah dianjurkan ya. Paham ya teman-teman? Jadi karena di soal nomor 1, jadi jawabannya apa? Nomor 1. Nah, karena di soal ini dia tidak mengatakan ingin berapa tahun ke depan menundanya, maka kita berikan pilihan yang A, yaitu pil. Jadi urutannya pil dulu. Jadi teman-teman dihafalin urutannya: pil, IUD, sederhana, baru suntik. Tapi suntik tidak dianjurkan sekali ya, kalau bisa nggak usah suntik. Karena dia 6 bulan kembalinya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nyonya B usia 20 tahun baru saja menikah, datang ke PMB mengatakan bingung ingin memakai alat kontrasepsi karena ingin menunda kehamilan. Saat ini sedang dalam keadaan menstruasi. Alat kontrasepsi yang digunakan Nyonya B harus memiliki ciri-ciri: A. Reversibilitas tinggi, B. Efektivitas tinggi, C. Dapat dipakai jangka panjang, D. Tidak ada efek samping, dan E. Irreversible. Teman-teman, tadi saya sudah sempat menjelaskan loh di soal nomor 1 ya kan. Jadi kalau untuk fase menunda kehamilan itu kita harus memberikan alat kontrasepsi yang terbaik yang bersifat apa teman-teman? Reversibilitas tinggi atau hormon cepat kembali ya. Hormonnya cepat kembali. Kalau efektivitas tinggi itu untuk di fase menghentikan kehamilan. Dia harus efektivitasnya tinggi ya. Kalau dapat dipakai jangka panjang itu untuk KB jangka panjang. Kalau irreversible ini reaksi kimia ya teman-teman. Jadi bukan. Jawabannya ya paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nyonya C usia 21 tahun baru saja menikah, datang ke PMB ingin konsultasi tentang KB. Karena masih kuliah dan ingin menyelesaikan studi dahulu kira-kira 2-3 tahun ke depan dan ingin menunda kehamilan. Saat ini sedang dalam keadaan menstruasi. Alat kontrasepsi yang sesuai kasus di atas adalah A. Pil, B. IUD, C. Implan, D. Sederhana, E. Suntik 3 bulan. Seperti yang sudah saya jelaskan ya teman-teman di awal tadi, urutan untuk fase menunda kehamilan. Yang pertama pil untuk jangka pendeknya ya teman-teman. Kalau dia cuma mau menunda
sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita bisa sarankan pil. Yang kedua urutannya adalah IUD. IUD itu dia fase untuk menunda ya jangka panjang ya, bisa 3 sampai 5 tahun. Kalau yang sederhana itu ketika dia mau menunda tapi tidak ingin menggunakan alat-alat. Nggak mau capek minum pil ya kan. Atau dia nggak mau gunain alat IUD gitu. Maka kita sarankan yang KB sederhana ya. Terus yang terakhir suntik 3 bulan. Tapi itu kita harus kasih tahu di awal bahwa kalau suntik 3 bulan itu kembalinya itu bisa 6 sampai 10 bulan setelah lepas dari KB suntik. Itu sebenarnya tidak dianjurkan, tapi kalau memang dia memaksa ya, karena keputusan tetap dikembalikan ke pasien. Jadi kalau di soal nomor 3 ini, karena dia bilang ingin menyelesaikan studi dahulu sekitar 2 sampai 3 tahun, maka kita akan sarankan yang jangka panjang. Jadi jawabannya yang B. Oke? Paham ya teman-teman untuk KB fase menunda atau mencegah kehamilan. Semoga video ini bermanfaat, bisa buat teman-teman nggak bingung lagi tentang KB. Oke, cukup sekian videonya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman.